Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat seiman dan pecinta baginda Rasulullah. Tayangan video ini kisah tentang pemberian nama Muhammad kepada Rasulullah. Mudah-mudahan setelah menyaksikan tayangan video ini, kita semuanya semakin mencintai baginda Rasulullah, dan kita ini semuanya sebagai pecinta Rasulullah insya Allah berkumpul bersama-sama dengan baginda Rasulullah pada hari kebangkitan. Silakan saudara-saudaraku seiman untuk menyaksikan tayangan video ini. Penamaan Muhammad kepada Rasulullah terucap pertama kali oleh sang kakek Abdul Muthalib dalam kitab Ar-Rod Al-Unub wa Ma'ahu Asyirah Nabawiyah Ibni Hisham, yang merupakan syarah dari kitab Syirah Nabawiyah Ibnu Hisham karya ulama Maroko yang bernama Imam Abu Qasim Al-Suhaili, menjelaskan bahwa orang-orang Mekah mempertanyakan pada Abdul Muthalib tentang nama yang diberikan pada cucunya itu. Hal ini disebabkan karena beberapa kerabat Abdul Muthalib tidak ada yang menggunakan nama Muhammad. Abdul Muthalib mendapatkan nama Muhammad melalui mimpinya. Dalam mimpi itu, Abdul Muthalib melihat rantai dari emas keluar dari punggungnya, di mana ujung rantai menyebar ke langit sampai ke bumi, dan rantai emas tersebut menyebar dari bumi bagian timur hingga bumi bagian barat. Rantai itu berubah menjadi pohon yang setiap daunnya mengeluarkan cahaya, dan penduduk bumi di bagian barat dan bagian timur semuanya tergantung kepadanya. Dari mimpi itu ditafsirkan bahwa akan dilahirkan seorang anak dari tulang punggungnya yang akan diikuti manusia dari timur hingga barat. Kemudian penduduk langit dan bumi pun akan memujinya. Dari mimpi itulah Abdul Muthalib menamai Rasulullah dengan nama Muhammad. Ibnu Hisham dalam kitabnya Syirah Nabawiyah memberikan penjelasan bahwa ibunda Rasulullah, Siti Aminah, pernah didatangi malaikat pada saat mengandung. Malaikat tersebut menyampaikan, "Sesungguhnya engkau sedang mengandung pemimpin umat ini, maka ketika ia terlahir ke dunia, ucapkanlah, aku memohon perlindungan untuknya kepada Tuhan yang Maha Esa dari kejahatan setiap orang yang hasud, dan namai ia dengan Muhammad." Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdor dalam channelnya Ahbabul Mustafa Channel memberikan penjelasan bahwa nama Muhammad itu langka. Sebelum adanya Nabi Muhammad, nama Muhammad itu belum didengar oleh masyarakat Arab. Nama Muhammad itu terkenal dengan dua sebutan. Yang pertama Muhammad, yang kedua Ahmad. Di bumi terkenal dengan nama Muhammad, sedangkan di langit dikenal dengan nama Ahmad. Berdasarkan riwayat Ibnu Ishaq dan Al-Baihaqi, Aminah mengatakan, ketika sedang mengandung Rasulullah, seseorang pernah mendatanginya dan berkata, "Apabila anak ini telah lahir, berilah ia nama Muhammad, karena sesungguhnya namanya dalam kitab Taurat dan Injil adalah Ahmad. Semoga dengan nama itu ia dipuji oleh seluruh penduduk langit dan bumi, sedangkan namanya di dalam Al-Quran adalah Muhammad." Rasulullah juga pernah berkata, "Sesungguhnya aku ini memiliki beberapa nama. Aku adalah Muhammad, aku adalah Ahmad, aku adalah Mahi, si penghapus,
yang diutus Allah untuk menghapus kekafiran. Aku adalah Hasyir, si penghimpun, yang mengumpulkan orang-orang di bawah kekuasaanku. Dan aku adalah Aqib, yang artinya nabi terakhir, dan tidak ada lagi nabi setelahnya. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah memiliki nama lain seperti Al-Muqaffa, artinya orang yang dimuliakan, dan Nabi Ar-Rahman, artinya utusan pembawa rahmat. Penamaan Muhammad kepada Rasulullah juga memiliki makna rahasia. Gus Baha memberikan penjelasan bahwa dalam kitab Dalail An-Nubuwah terdapat hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Nabi Muhammad ketika bercanda kepada para sahabatnya, Nabi memberikan penjelasan kepada para sahabatnya tentang mengapa Allah memberikan nama Muhammad kepadaku. Kemudian para sahabat bertanya, "Mengapa wahai Rasulullah?" Lalu Rasulullah menjawabnya, agar kaum kafir menjadi bingung. Ketika Abu Jahal dan Abu Lahab mengolok-olok Nabi Muhammad dengan kata Muhammad pembohong, Muhammad penipu, padahal mereka orang-orang Arab mengerti makna Muhammad berarti orang yang dipuji. Jadi ketika Abu Lahab dan Abu Jahal kalau memanggil hai orang-orang yang terpuji, kamu itu bohong, itulah letak paradoksnya. Demikianlah latar belakang pemberian nama Muhammad yang diambil dari berbagai sumber. Mudah-mudahan setelah menyaksikan tayangan video ini, kita semakin mencintai baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.